tanggal berapa saiki, Mas? Tanggal 14 Desember ya. Yuk, Mas. Ini tak meroi sing kene sih. Nah. Malah gantian. Nah, ning bahasa Indonesia apa Jawa, Mas? Campurannya ketoknya malah asik ya. Nah, di sini itu tuh Mas sebenarnya komplek makam yang masih mempunyai atau masih ada keturunan dari Mbah Hasan Munadi. Contohnya Raden Arifin itu beliau merupakan istilahnya apa ya, cucu atau putu lah bahasa Jawa nih. Terus ada dua pepunden, beliau itu namanya Syekh Sekiringan, terus yang satu Syekh Cendono. Nah, kedua punden itu merupakan abdi dalem atau abdi kinasih dari Mbah Hasan Munadi. Ceritanya seperti itu. Nah, di sini pun juga ditemukan era klasik, sebuah komponen dari reruntuhan bangunan candi itu di sini sudah ditemukan. Nah, di sini Mas. Nah, contoh ini tempat keranda ini. Sebelum dibangun tempat keranda ini, kemarin saya belusukan ke sini sama Pak Dewi Jatmiko, itu ada temuan, tapi bukan berupa struktur bangunan candi, melainkan ada temuan yaitu berupa maisan. Kalau saya pernah belajar ilmu permaisanan atau ilmu persarkupan, maisan itu eranya era Mataram Islam. Kalau tidak salah masih disimpan di sini, Mas. Masih tak simpan di sini kalau tidak hilang loh ya. Itu ada dua pasang. Nah ini Mas, ini Mas. Nah ini loh, ini. Nah ini. Nah ini kan ciri khas dari kan tuh Mas. Maisan ya Mas ya? Iya bener maisan. Ini yang hampir kayak di mana itu Mas? Waktu kita busukan bersama itu di Salatiga itu. Tingkir. Di Tingkir itu di makam Mbah Nyai. Siapa? Kanigoro. Mbah Nyai Kebun Kanigoro. Tapi sebenarnya ada tiga Mas. Ini yang berpasangan. Tapi ada satu yang lebih bagus, yang lebih tua lagi. Tapi tidak tahu ditaruh di mana maisannya itu. Ini dulu ditemukan di sini. Cuma nggak tahu kenapa dibangun seperti ini. Kemarin awal saya kesini sama teman-teman komunitas, sebenarnya kan sini baru dibangun. Ternyata waktu pembangunan tandon air ini atau penampungan air ini, para pekerja menemukan struktur bangunan. Kalau saya memastikan itu adalah sebuah komponen bangunan pemujaan kuno atau candi. Nah, dengan upaya kita ajak salah satu pemuda yang ada di sini, kita mencoba mengumpulkan, kita taruh di depan makam Syekh Sekiringan. Kayaknya masih di sebelah sana Mas. Lah ikut Mas. Nah ini loh Mas, yang kemarin ditemukan di sini. Nah, batu ini atau komponen batuan candi ini dulu kan ditemukan di ini waktu pembangunan tandon air ini. Cuma dibiarkan, apa istilahnya kalau saya menyebutnya terbengkelai atau berserakan. Terus kita ngundang salah satu temen bukan dari komunitas sama pemuda dari sini, lalu kita berusaha mengumpulkannya di sini. Nah ini. Nah, coba sekarang jenengan pikirkan bahwa batuan ini dulu pernah jadi jirat makam. Ini pernah difungsikan sebagai itu. Nah ini. Nah, seumpama ini pindahan dari sana atau dari pusat, kita sebut saja makam Mbah Hasan Munadi itu salah satu pusat
dari bangunan kunonya. Iya. Apakah mungkin jika pindahan dari sana terus ini sudah dalam kondisi terkubur atau ditemukan kembali? Nah, kalau saya menduganya bahwa di sini itu termasuk ada sebuah bangunan pemujaan kuno. Di Mbah Hasan Munadi sana juga ada tempat pemujaan kuno, tempat yang berbeda. Jadi satu kerajaan atau satu desa ini tempat pemujaan kuno itu ada dua, antara yang in situ dari sini dan in situ dari Mbah Hasan Munadi sana. Nah, selain di sini, nanti di rumah teman kita yang tadi tak telepon namanya Murbi, itu rumah yang dibangun oleh bapaknya itu dulu adalah bekas petirtaan. Karena apa saya menyebutnya bekas petirtaan? Bagian fondasi dari rumah itu merupakan batuan komponen-komponen seperti ini. Saya tidak menyebutnya batuan candi loh ya, cuma komponen. Batuan komponen seperti ini berbentuk kotak tapi tanpa ini, tanpa profil, semuanya polos. Polos Ya. ya. Terus saya menggali keterangan dari Kak Murbi sendiri bahwa dulu rumahnya itu sering keluar airnya, seperti itu. Kalau saya menyebutnya sih mungkin tempat pemujaannya sini, terus di makam Mbah Hasan Munadi itu merupakan Dharmasala, terus tempat pengambilan air sucinya itu di rumahnya Kak Murbi. Kalau saya menyebutnya di situ. Terus untuk sendang yang sekarang menjadi sendang Kalimah Thoyyibah itu sebenarnya bukan situs. Itu merupakan apa ya? Memang sendang yang konon ceritanya itu merupakan buatan Mbah Wali Hasan Munadi. Tapi jika dikaitkan dengan cerita rakyat yang demikian rupa, yaitu terserah beliau-beliau yang punya pikiran atau pendapat yang berbeda kan gitu. Tapi kalau unsur sejarah atau tinggalan sejarah, yaitu tadi di sini bangunan candi, terus di tempat Mbah Hasan Munadi itu merupakan Dharmasala. Kalau Dharmasala itu dalam segi agama Islam, kalau saya menyebutnya itu pondok pesantren gitu. Dharmasala ya. Dharmasala. Terus tempat pengambilan air sucinya di rumah teman kita atau Kak Murbi itu, atau apa istilahnya sendang kunonya. Nah, kita berjalan sedikit ke sini Mas, ke arah sini Mas. Lewatnya mana ya? Lewat sini Mas. Lewat sini. Nah ini Mas, ini kemarin saya pernah memastikan juga komponen ini, komponen dua apa ya, dua batu ini, saya pernah mengkonfirmasikan kepada beliau Pak Wijat Miko AP, itu nama akun Facebooknya. Kalau saya yakin sebenarnya ini merupakan apa ya, lingga semu atau lingga patok tapal batas suatu tanah sima itu, atau tanah bebas pajak. Dan ternyata di sini tuh ada 4. Ini 2 yang difungsikan menjadi maisan. Terus ini ada lagi Mas, ini ada 2 lagi. Ini lingga patok juga. Nah ini 2 lingga patok, ini berarti ada 4. Semakin keyakinan saya itu semakin apa ya, semakin kelihatan. Dalam arti saya memiliki keyakinan bahwa sebenarnya di pusara Mbah Hasan pusara Sesekiringan itu memang dulu ada bangunan tua atau sebuah tempat pemujaan. Karena tidak jauh dari lokasi makam atau pusara Mbah Sesekiringan, di sini terdapat lingga patok, ada 4. Mungkinkah di situ memang sebuah tempat pemujaan kuno yang sebenarnya batas tapal batasnya atau lingga semuanya itu tidak jauh dari lokasi tersebut, paling kisaran sekitar 50 meter jika ditarik garis lurusnya. Nah, saya yakin kalau di sini dulu berarti memang ada sebuah bangunan pemujaan kuno atau candi seperti itu. Nah, kita kan sekarang berada di komplek makam Simbah Sekiringan atau Saya Cendono. Nah ini kalau makam Saya Cendono ini Mas, yang berada di bawah pohon besar itu, makamnya.
berada di bawah pohon besar itu. Tapi untuk maesanya sudah diganti baru dengan yang baru. Nah itu. Ini Mas ya? Iya, itu pohonnya kerowong loh. Jadi makamnya di bawah pohon itu. Oh, di bawah pohon. Di bawah pohon yang besar itu. Itu kalau warga menyebutnya beliau adalah Syekh Cendono. Syekh Cendono itu semacam apa ya Mas ya? Lewat sini Mas, lewat sini Mas. Syekh Cendono itu, assalamualaikum. Nah ini makam beliau ini, makam beliau ini. Kalau Syekh Cendono itu semacam apa? Kayak panglima perang itu, ceritanya seperti itu. Panglima perang dari kerajaan mana ini? Kalau sini kan terkenalnya bahasan Munadi itu kakak dari Raden Patah. Kakak dari Raden Patah. Menurut cerita seperti itu, kakaknya dari Raden Patah tapi beda ibu itu. Kakak sambung itu. Beda ibu. Nah kita sekarang sehabis kita dari sini kita langsung menuju ke komplek makam bahasan Munadi. Di sana nanti kita menemukan apa, terus ada panel apa saja di sana, nanti kita ulas di sana. Oke Mas. Cocok. Wah ini Ra. Nih, Yo guys. Nah, sini Mas. Coba jenengan cari dulu letak situsnya di mana. Pernah ngerti dong? Lu Mas. Hmm? Ya? Nah ya makanya jenengan jeli pora. Cari saya. Letak situsnya ning endi? Nah, bener. Piye? Keren. Keren, keren Ra. Piye Pak turun? Yo. Ini kalau teman-teman bilang ini adalah lapik sajen. Sebenarnya kalau ada lapik sajen berarti ada arca nandi. Arca nandi. Sebenarnya ada arca nandi. Nah, ini kan kalau nama apa ya? Arkeolognya ini merupakan balai pita. Jadi balai pita di mana tempat menaruh sesaji yang bersandingan dengan nandi. Lalu ada balai pita lagi, ada nandi lagi, baru Linggayoni. Itu saya gambarkan Candi Kimpulan yang berada di Jogja, di salah satu apa universitas ternama, lupa saya namanya. Nah ini ya sini. Nah jenengan tahu ini panel di mana? Seharusnya panel ini berada di mana? Ini sebenarnya panel yang berada di relung kulit luar bangunan candi, yang relung tersebut bernaung sosok arca. Jadi yang berada di samping kanan kiri terus arah berlawanan dari pintu, nah, seperti itu. Biasanya relung, panel relung seperti ini itu sosok arcanya ya entah itu Durga, entah itu Agastya, entah itu Ganesha. Tapi panel seperti ini mirip, atau saya sering apa ya istilahnya, membandingkan dengan yang Candi Dukuh di Banyu Biru. Plek, gambari podo, pahatane podo. Dan ini pun ada dua, yang satu di sini. Ini banyak sekali teman-teman. Nah ini Mas, ini loh, ini. Nah ini sama kan, sama dengan yang ini sama. Nah terus ada lagi ini Mas, banyak sebenarnya. Untuk nah ini sudah keluar ini apa reliefnya Mas. Ini kan relief bentuk sulur-sulur ini, tanaman relief flora. Nek tumbuhan ini flora ya Mas ya. Flora. Nah ini relief flora ini. Ini apa? Ini fauna loh. Ini burung loh ini Mas. Cuma udah haus ya Mas ya? Sudah haus. Ini merupakan burung, kalau saya menyebutnya kakak tua. Ini karena ini paruhnya agak besar, terus apa
bengkok. Nih. Kalau ini sama deh Mas. Sama. Ini sudah keluar relief. Terus kalau yang keluar kunciannya ini. Nah. Jadi bahwa semacam cerita kalau candi itu disusun menggunakan puting telur itu cuma cerita rakyat ini. Cerita rakyat saja. Sebenarnya cara pembuatan bangunan candi itu tetap menggunakan sistem kuncian atau bongkar pasang seperti pasangan puzzle itu loh. Nah ini Mas, ini ada lagi Mas, ini komponen kemuncak, connecting kemuncak. Kita lihat yuk. Nah tadi kan ada tuh Mas, nih berarti ada 3 Mas. Ini yang sama tuh, sama kayak tadi tuh, sama tuh yang ini dengan yang di atas tadi. Nah jenengan tahu ini komponen kemuncak loh Mas, hampir sama yang di mana, Senjoyo. Bentar coba tak ambil P. Nah bener kan, ini komponen kemuncak yang sama di Senjoyo, juga sama di Cabean Kunti, juga sama di Petirtaan Kalitanggi. Cuma ini agak kecil, bahkan ini sudah patah pada bagian tengah. Nah ini merupakan kuncian atau nanti yang ada kenok-kenokannya untuk memasang. Jadi ini panel bawah, terus nanti di atasnya lagi ada tongkolan, baru tongkolan itu dimasukkan sini, plek gitu. Jadi cara pembangunan candi itu tidak menggunakan putih telur atau bantuan jin itu. Nah ini Mas, kalau ini merupakan pelipit genta. Nah berada di manakah bagian pelipit genta itu? Kalau pelipit genta itu nanti berada pada bagian kaki candi paling bawah, kaki candi yang paling bawah. Jadi ini nanti berada pada gambaran denah kaki candi. Kalau denah kaki candinya bujur sangkar, berarti ini secara sejajar, secara sambung menyambung, saling berkaitan, itu membentuk bujur sangkar, dan semuanya akan seperti ini. Profilnya seperti ini. Ini pelipit genta. Keren ya Mas ya. Ini Mas. Nah, set. Nah ini Mas, ini juga ini. Nah ini merupakan bagian dari kuncian juga, ini panel yang memiliki kuncian. Ini juga sama, nanti juga di atasnya itu ditindih panel atau komponen, yang di bawah komponen itu terdapat tongkolan. Jadi antara tongkolan sama pengunci ini saling sinkron seperti itu. Iya, leluhur Nusantara keren kan, masa Hindu Buddha keren ya. Dan nanti filosofinya kenapa makam Mbah Wali ini berada di atas itu juga perlu diulas. Nah ini Mas, bahkan orang Belanda ini dalam notulen perjalanan Domis pada tahun 1836 itu menyatakan distrik Ungaran, desa Nyatnyono terdapat doa tua yang di komplek tersebut terdapat makam orang Jawa. Doa tua tersebut menyala. Kalau Anda menyingkapinya seperti apa coba? Menyala. Doa tua menyala. Ayo. Mungkin kalau saya cuma bisa jadi itu bagian dari sastra Mas. Atau emang ada sesuatu magic yang terjadi di sini. Tapi ya nggak tahu juga Mas. Kalau orang dulu menyebutnya itu bukan berkaitan dengan magic. Kalau magic itu mungkin lintas spiritual. Jadi apa yang mereka yakini mungkin bisa terjadi, kan hampir sama seperti orang punya kelebihan sulap.
Nah, untuk menciptakan sulap itu seolah-olah terjadi, jadi kan orang memiliki ini apa namanya, sugesti yang tinggi kan, seperti itu. Kalau saya menyebutnya kenapa di sini itu doa tua itu menyala, kalau saya nangkepnya mungkin di sini dulu ada lapisan yang bernama Vajralepa atau Vajralepa. Lah, apakah Vajralepa itu? Vajralepa adalah lapisan pelindung jamur yang jika terkena pantulan bulan purnama itu akan menyala. Jadi konstruksi bangunan pemujaan kuno ini dulu menyala karena ada Vajralepanya, hampir menyerupai dengan Candi Sari dan Candi Kalasan, seperti itu. Saking putih, ingkang asma sinten panjenengan, Pak? Pak Wasidi. Pak Wasidi. Niki peninggalannya saking Bahasan Munadi nggih. Bahasan Munadi saking ngendikane Brawijaya. saking Brawijaya. Brawijaya 5. Anak turune Brawijaya yang kelima ngoten nggih. Berarti saking Mojopahitan nggih. Anu nek beliau ki kelahirannya nek ten anu wonten Lasem nggih anu bukan Lasem Rembang napa? nggih. Nggih. Seayah lain ibu kalian bapak. Oh, satu ayah beda ibu sama Raden Fatah. Berarti lebih sepuh sini. Ngoten nggih? Segala sesuatunya itu lebih dulu sini. Oh, segala sesuatunya lebih dulu sini nggih. Oh. Kali Mbah sinten wau? Kan Panjenengan? Pak Wasidi. Bapak Wasidi. Matur sembah nuwun kagem informasi nggih, Pak. Tukang resik-resik nggih ngrawat iki. Oh, nggih. Nggih. Nah, di sini ada komponen yang namanya durpal. Nah, Inggih kok kan ana joli kan enggak. nggih, teng pundi? Oh, nggih, sampun. Sampun. Nah, ini adalah komponen durpal, Mas. Durpal itu entah ini yang di bawah, entah ada lain yang entah ini yang di bawah atau ini yang di atas. Jika ini yang di atas berarti di sebelah sana itu sini yang ketutup tanah ini mungkin ada reliefnya. Nah, durpal itu berkaitan dengan kepala kala atau relief kala yang penghias itu loh, yang di atas ambang pintu. Nah, Iya. seperti itu. Seperti buto itu. Iya. Tapi kalau ini yang di bawah berarti ini polos. Nah, ini kunciannya seperti ini. Jadi ini merupakan kuncian. Dua ini merupakan kuncian, berlubang ini. Berbentuk bulat. Ini sama ini. Ini nanti dipasang panel yang di bawahnya itu terdapat tongkolan yang bisa dimasukkan ke sini, seperti kita memasang puzzle seperti itu. Bukan dilem pakai kuning telur atau istilahnya bangunan candi itu dilem pakai putih telur, yang bangun itu para jin, itu ndak. Nah, modernnya orang-orang kuno zaman dahulu sudah sampai sini. Kita yang sudah modern kenapa ketinggalan? Bisa dipikir ulang, mahakarya orang Indonesia, mahakarya Nusantara. Nah, dari sini ada tambahan sedikit, Mas. Kenapa tadi saya menyebutnya kenapa makam Mbah Wali itu berada di puncak gunung, dan rata-rata makam Mbah Wali itu berada pada situs atau cagar budaya atau sisa-sisa reruntuhan bangunan candi seperti itu. Karena orang muslim zaman dahulu itu selalu menghormati, juga masih melestarikan kearifan lokal dari Nusantara. Contohnya kenapa dipilih tempat yang tinggi. Bahkan orang Hindu Buddha pun mungkin dulu pada saat mendirikan bangunan candi, beliau-beliau itu juga berpikir, karena saya ingin dekat dengan Tuhan saya, seperti itu. Bahkan para wali kenapa makamnya di atas bukit atau di atas gunung, mereka juga punya prinsip yang sama. Berarti saya itu pengen dekat dengan Tuhan saya, jadi makamnya ada yang di atas gunung, ada yang di atas bukit. Dan teori yang dipakai oleh alim ulama, contohnya Mbah Hasan Munadi, itu masih meniru teori orang-orang kuno dulu pada Mataram Hindu dulu, atau istilahnya
era-era Hindu-Buddha seperti itu. Nah, jelas ya Mas ya. Oke Mas. Nah, itu kalau pengetahuan saya seperti itu. Saling ngesot pokoknya. Nah, yuk kita pindah. Di sini ada lagi Mas makam yang secara kebetulan di situ ada lingga patok dengan lambang siwa. Kalau saya menyebutnya mungkin lingga patok itu pindahan dari sini karena jarak lingga patok itu dengan lokasi makam Mbah Hasan Munadi itu sekitar 300 meteran. Lanjut Mas ya. Lanjut. Yuk. Nah, ini loh Mas. Saya. Omahe Kak Murbi di video we. Nah, pertama kali aku kesini tuh nganu Mas. Saya tuh nggak ngeh, nek ternyata di sini itu adalah komponen-komponen apa ya, seperti yang menunjukkan dulu itu pernah menjadi sebuah bangunan, berdiri sebuah bangunan. Ya ini, karena ada komponen-komponen ini. Batuannya kotak-kotak semua. Ini asli loh Mas. Sehingga ini akeh jane ya Mas. Oh, wis ketutup nganu Mas ya. Itu loh Mas. Sebelah sawah situ. Terus tataan dari Soko Guru ini juga sama, batuan candi juga. Tapi banyak yang bilang di sini itu dulu sumber sebelum pembangunan rumah ini. Dulu di sini merupakan apa ya, semacam sendang tapi sudah terkubur tanah. Nah, pada waktu pembangunan rumah ini baru muncul ini komponen-komponen yang ditata rapi ini seperti itu. Dan saya memperkirakan bahwa dulu di sini merupakan sendang kuno atau petirtaan kuno yang ada kaitannya dengan makam Mbah Hasan Munadi. Itu situsnya loh, bukan makamnya loh. Terus ada kaitannya dengan bangunan candi yang tinggal sisa material yang berada di depan komplek makam Sepiringan tadi. Yuk coba kita ulas ke dalam sama Kak Murbi. Neng di mana? Kak Murbi nang di? Lah aku meh rene kok Kak, malah metui. Ayo semangat Kak, tenanan mlakune. Melayu ngono lho Kak. Yes, gantian wingi aku kok nek wong edian ngono. Ngendi iki? Kene lak wis Kak. Iya. Coba wae. Satu ini Mas, sing tadi to. Oh, Mas di situ. ya wis Kak Murbi rodok ning kono wae. Wis ketok to? Ketok. Ketok. Wis. Wis takon apa? Jadi sekarang kita berada di lokasi atau di kediaman Mas Murbi. Mas Murbi. Nah, di sini tuh ada apa aja? Sing cerita sampean wae Kak. Nah, jadi gini. Kenapa saya tadi ajak Mas Eka ke komplek makam Simbah Sepiringan? Karena di situ ditemukan beberapa komponen bangunan pemujaan kuno. Itu bukan diduga lagi, tapi memang komponen pemujaan kuno atau dulu berwujud bangunan candi. Terus berikutnya Mas Eka saya ajak ke makam Mbah Hasan Munadi, bahwa di situ juga banyak terdapat komponen-komponen pemujaan kuno juga. Nah, baru kemarin ya Kak ya, baru kemarin saya itu baru ngeh kalau di sini itu ternyata masih banyak ditemukan komponen-komponen batuan kuno juga. Nah, menurut cerita sebelum pembangunan rumah ini dulu sendang kuno ya sini. Sini itu sendang kuno, tapi sudah terkubur tanah. Pada saat penggalian fondasi untuk berdirinya suatu bangunan atau rumah, barulah ditemukan komponen-komponen yang ditata di depan barusan itu tadi, ya, seperti itu. Jadi untuk definisi saya, untuk semacam apa ya, analisa saya, bahwa di sini itu ada kaitannya di antara dua bangunan yang di atas, yaitu sendang berkaitan dengan candi, berkaitan dengan dharmasala, di mana candi adalah tempat pemujaan dan dharmasala itu tempat penuntut ilmunya. Seperti itu. Sebenarnya
Jika kita menelusuri agak ke dalam lagi, kita pindah haluan ke suatu dusun yang sama-sama sekelurahan di Nyatnyono. Itu nek makame Mbah Siwodipo iki melune ndi, Kak? Mbah Siwodipo kuwi dhuwur sing lewat iki lho. Oh, kono Ngaglik. Nah, di dusun Ngaglik itu juga terdapat yang saya sebutkan tadi. Berhubung ini durasinya mepet, hujan pula, jadi kita tidak bisa ke sana. Itu terdapat lingga patok atau lingga semu dengan lambang siwanya. Itu ada 2, dan di situ juga ditemukan makam-makam era Mataram Islam. Sebenarnya jika kita mengulas atau kilas balik sejarah dari desa Nyatnyono itu dari tahap ke luas banget, dari tahap ke tahap ke tahap, itu dari era ke era sampai masuknya Mataram Islam. Itu sebenarnya tinggalannya yang di sini itu banyak, seperti itu maksudnya. Berarti tinggal sejarah khusus di desa Nyatnyono itu tertinggal beberapa periodisasi ya? Iya. Mulai dari Hindu masuknya Islam masuknya sampai Islam sekarang ini. Sampai Mataram Islam, terus sampai ada ini saya pernah lihat makam era Diponegoro, sampai makam Trah Tingkir, dan sampai era sekarang ini. Gitu. Kalau saya menyebutnya makam Mbah Hasan Munadi itu adalah situs di atas situs, karena makam juga merupakan situs kan, karena sudah saking lamanya. Jika menurut cerita, Mbah Hasan Munadi itu adalah kakak dari Raden Patah, kan, seperti itu. Bahkan terkenal dengan bangunan masjid walinya ya Kak ya. Dulu pernah akan dibangun masjid Demak sebelum akhirnya tempat yang dipilih itu di Demak Bintoro sana, itu dulu lokasinya yang ditunjuk di sini. Makanya banyak cerita rakyat yang kental dengan Soko Guru sumbangan dari Sunan Kalijogo. Seperti itu. Oke, kalau untuk di sini sendiri Mas, di sini material batunya itu ada apa aja yang bisa didefinisi, misalkan kayak kuncian atau jalan-jalannya masih ada dan lain-lain. Kalau untuk komponen itu kayaknya cuma batu pengisi atau batu ini, bukan apa ya, bukan batu pengisi sebenarnya, batu kulit atau dindingnya, pagernya. Kalau untuk komponen yang memiliki semacam kuncian atau lubang pengunci itu ada 1 di situ, ada 1, cuma sudah aus. Coba nanti kita lihat ke situ, itu ada 1 kemarin sudah tak bersihkan, cuma nggak tahu kalau sekarang itu mungkin sudah kena aliran hujan, mungkin juga kena cipratan tanah gitu, terus ngumpul lagi, terus ketutup kan, seperti itu. Sebenarnya banyak di sini tuh, karena kenapa desa Nyatnyono itu terkenal dengan sebutan kata kerajaan. Kerajaan itu bukan berarti kerajaan loh. Kerajaan itu kalau menurut saya pribadi seperti pedukuhan yang pertama kali muncul, dimunculkan pertama kali di sini. Berarti di Nyatnyono Kerajaan ini merupakan desa yang paling tertua di sini. Muncul peradaban baru karena 1 ada tempat pemijaan, ada tempat pembelajaran ilmu agama, ada sendang kunonya, mata air, pertanian juga ada. Nah, seperti itu. Mungkin baru turun ke bawah, baru peradaban baru sampai menyebar gitu. Kadang orang itu memiliki pemikiran tersendiri dengan adanya dengan adanya nama kerajaan itu langsung diidentifikasi menjadi nama kerajaan seperti itu. Ya kita flashback atau kita kembali ke zaman dulu, kerajaan itu ada berapa? Masa cuma mungkin berjajar gunung atau apa, selisih berbatasan dengan sungai, di sebelah selatan mungkin ada kerajaan, di sebelah utaranya ada kerajaan dengan jarak yang berdekatan, ya nggak mungkin, karena nama-nama desa kerajaan itu di Kecamatan Ungaran itu banyak. Ada Beji Kerajaan, Gedangan Kerajaan, Nyatnyono Kerajaan, terus candi yang di bawah itu ada kerajaannya juga kan, seperti itu. Kalau nama keradenan Mas, kan banyak orang yang menyebutkan atau beropini bahwa nama keradenan itu diambil dari nama Raden dan sebagainya. Apakah itu juga di situ selalu ada Raden, sedangkan nama dusun keradenan pun juga cukup banyak kita temukan seperti itu. Nah, keradenan itu menurutku gini Mas, kalau keradenan itu sebenarnya bukan bawaan dari unsur
yang disetarakan dengan kerajaan itu tadi ya, karena kerajaan itu memang mitologinya dari Hindu kuno dulu, sepengetahuan saya loh ya. Nanti kalau seumpama ada orang yang mencoba menjelaskan dalam postingan atau komentar postingan, saya sangat berterima kasih. Cuma kalau keradenan itu kok munculnya setelah era-era Mataram Islam. Oh, jadi cukup jauh waktunya ya Mas? Jauh banget. Mungkin ada keradenan itu munculnya setelah era-era Mataram Islam atau era Diponegoronan atau era Sultan Agung seperti itu. Dulu zamane setahu saya zaman kekuasaan Pengging Hadiwijaya kan, Jakatingkir, itu belum ada nama keradenan seperti itu. Belum pernah dengar, belum pernah membaca. Cuma kalau nama keradenan itu seringnya eranya sudah di atas era Mataram Islam setahu saya. Terus ada Adipati, terus ada Temenggung seperti itu. Nah, untuk di kediaman Murphy sendiri ini Mas, apakah pernah ada peninjauan dari instansi terkait atau penelitian lebih lanjut, karena kan tadi disebutkan bahwa di sini dulunya terdapat patung kuno dan lain-lain. Apakah pernah ada Mas? Belum ya Mas ya, belum ya Kak ya. Cuma baru saya memang baru saya. Memang tujuan saya kesini itu kan main, tapi secara tidak sengaja itu kok lihat tatanan batu kok memiliki pola kota. Terus tak tanya ke Kak Murphy, apakah dulu banyak batuan seperti ini ditemukan? Nah, jawaban dari Kak Murphy, ya dulu banyak ditemukan waktu pembangunan rumah ini. Karena rumah ini, terus saya tanya lagi, apakah rumah ini dulu banyak sumber mata airnya? Dan Kak Murphy mengatakan iya, karena di sini dulu adalah sendang kuno, seperti itu. Jadi sendang kuno itu bukan yang berada atau yang sekarang diberi nama Sendang Kalimat Thayyibah. Justru sendang kunonya itu yang sekarang jadi rumahnya Kak Murphy ini. Buktinya apa? Yaitu panel-panel bangunan itu yang di depan barisan itu. Nah, seperti itu. Oke, saya kira juga sudah cukup jelas juga menjawab temuan atau penglihatan kita tadi terhadap batu-batu yang ada di rumahnya Mas Murphy ini. Saya kira udah cukup. Mungkin ada tambahan sendiri dari Mas Murphy. Ada tambahan Kak. Mbak ngomong tuh Kak. YouTubeku piye ngono. Kalau Mas Murphy sendiri atau keluarga Mas Murphy tinggal di sini udah lama? Udah lama. Sejak dari bapaknya jenengan atau dari mbah-mbahnya dulu? Mbah dari mbah. Kemarin kan katanya belakang itu kan ada sendiri, tapi sekarang udah mati. Sudah mati Mas. Tapi bentuknya masih ada Mas. Bentuk sendirinya atau sudah masuk jadi kan rumah, jadi batu rumah. Oh, gitu. Sudah masuk jadi batu rumah. Nah, tadi Mas Eka juga cerita apakah benar pernah ada rembesan-rembesan air yang keluar dari tanah? Oh, seperti itu. Itu sering Mas dulu? Dulu sering, tapi kan sekarang udah enggak. Jangan pernah. Jadi itu juga jadi apa ya, semacam fakta juga bahwa di sini memang tempat air yang banyak, debit airnya juga cukup banyak di sini. Cukup banyak. Kira-kira seperti itu teman-teman. Cukup. Tutup tuh Mas. Tutup tuh Mas Eka. Tutup Kak. Jadi perjalanan kali ini bersama Mas Eka Budi sama Kak Murphy juga kita narasumber loh. Kupas sedikit tentang sejarah di Desa Nyatnyono ya. Tinggalan sejarah yang berada di Desa Nyatnyono seperti itu. Disaksikan video-video selanjutnya ya. Besok kita tetap di sini. Besok kita tetap mengulas cerita dari mungkin yang Bubak Yoso atau babat Desa Nyatnyono. Terima kasih sebelumnya. Pantengin terus aku yang ini deh. Channel YouTube kita. Sip. Saya mbek tuan rumah. Makasih loh Kak.